Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu Syu'abul Iman, di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai Digital Integrity Lab, penerapan kejujuran di dunia kerja. Pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bahwa iman, Islam, dan ihsan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jujur dan disiplin adalah chip atau kata kunci utama yang membuat karakter kita bekerja dengan performa tinggi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana syu'abul iman atau cabang iman ini menjaga kita saat kita berada pada lingkungan, baik itu pada lingkungan sebagai pelajar, pedagang, ataupun nanti sebagai karyawan. Apakah teman-teman masih ingat tentang muraqabah? Ya, konsep muraqabah. Muraqabah itu adalah di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, dan kapanpun waktunya, kita senantiasa mengingat bahwa Allah itu selalu membersamai kita. Agar lebih jelas, kita akan memberikan sebuah contoh kasus, misalnya pada pedagang timbangan. Ada pedagang yang sengaja menghack timbangannya agar terlihat berat, padahal isinya kurang. Nah, ini bisa mengurangi hak pembeli demi untuk sesaat. Kemudian juga bisa menyebabkan keberkahan rezekinya hilang dari timbangan yang dikurangi. Dan ingat ancaman Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-6, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Selanjutnya, misal ada lagi orang yang bekerja kantoran. Misal kasusnya adalah titip absen atau cekcok. Seorang karyawan meminta temannya melakukan absensi atau check-in padahal ia belum datang atau bolos. Nah, ini bisa memanipulasi data kehadiran untuk gaji penuh sehingga dapat merusak kepercayaan atasan dan rekan kerja. Dan hingga pada akhirnya adalah kita harus membudayakan disiplin sebagai bagian dari amanah iman, dan ini tentu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sekali kita berbohong dalam pekerjaan, itu kepercayaan orang lain kepada kita akan berkurang atau akan menurun, sehingga kita dapat membangun kembali sistem kepercayaan butuh waktu yang bertahun-tahun, sedangkan merusaknya hanya butuh hitungan detik. Ternyata teman-teman, dengan kita berbuat curang dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi kepercayaan orang lain, dan itu tentu juga menambah hal-hal buruk dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal yang kurang baiknya, hal-hal yang tidak baik itu kita hindari. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya, hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun ke surga. Teman-teman, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara dunia itu bisa berdampak nanti pada urusan akhirat, termasuk ketika kita dalam bekerja atau beraktivitas sehari-hari. Sekarang, coba teman-teman tanyakan pada diri teman-teman sendiri. Apakah aku sering datang terlambat dan merasa biasa saja? Ya, pernahkah aku berbohong demi menutupi kesalahan tugas? Oke, dan apakah aku tetap rajin bekerja saat guru atau orang tua tidak ada? Ya, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Sekarang sudah saatnya kita menjadi versi terbaik. Integritas bukanlah beban, tapi upgrade performa. Profesional yang jujur adalah yang paling dicari di industri apapun. Karir yang stabil dan panjang, mendapat amanah yang luar biasa besar, dan tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Teman-teman, suatu kesalahan yang dilakukan itu apabila kesalahannya mengandung dosa atau ada dosanya, itu ciri-cirinya adalah membuat hati
dan pikiran kita tidak tenang. Ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan. Misal kita bagi per waktu. Pada pagi hari, niatkan untuk jujur dan disiplin. Pada siang hari, munculkan muraqabah saat bekerja. Dan pada sore harinya, melakukan evaluasi pada diri sendiri mulai dari pagi dan sore, apa yang sudah teman-teman lakukan. Sehingga nanti hasilnya dapat keberkahan dan hidup tenang. Batas ini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, jika nanti teman-teman ada hal yang membingungkan, teman-teman bisa menghubungi di WA Group atau personal ke tutor paket C. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.